pukul 3 dini hari tadi, KPK menetapkan 10 orang tersangka. Itu soal biasa. Karena beberapa tahun yang lalu juga KPK menangkap 43 dan 45 anggota DPRD Kota Malang. Tapi yang luar biasa dini hari itu, dari 10 orang itu 1 hakim agung. Orang yang kedudukannya adalah menjaga gawang kebenaran, gawang keadilan, gawang keumuman. Dan bersama dengan para panitera dan kemudian lawyer dan pengusaha. Bapak Ibu tahu berapa kekayaan Hakim Agung ini? Mau tahu? 10,9 M kekayaannya. Masya Allah. Gajinya besar ya. Gajinya besar. Angkat tangan yang punya simpanan 1 M. Punya 10,9 M masih korupsi. Allahu Akbar. Akibat daripada korupsi para penyelenggara negara itu, maka negara kerugian dalam berbagai aspek, apakah ekonomi, apakah politik, apakah keamanan maupun hukum. Akibatnya adalah penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan dampaknya adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua harus berdiri di sini. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh satu pengendara ojol bahwa harus beli bensin yang naik harga luar biasa. Belum tidak itu. Belum tidak. Belum tidak. Siap lawan. Siap lawan. Allahu Akbar. Mak-mak kita ini pergi ke pasar belanja cabai, belanja bawang, belanja apa saja, semua naik harga karena korupsi. Padahal kalau pemerintah mau jujur, tahun 2021 ketika minyak naik, maka kita mendapat penghasilan 61 triliun pada tahun lalu. Digunakan untuk subsidi BBM 15 triliun. Masih ada 36 triliun. Kenapa 36 triliun tidak dibagi, tidak digunakan untuk memberikan subsidi kepada BBM, tapi harus justru BBM itu dicabut? Karena itu adalah satu bentuk korupsi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, akibatnya penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita respect kepada KPK menangkap 10 orang di Mahkamah Agung. Tapi Harun Masiku sudah 2 tahun lebih tidak pernah ditangkap. Kemana tuh orang? Kenapa Harun Masiku tidak ditangkap? Karena dia adalah orang partai penguasa, maka kemudian tidak bisa ditangkap. Itulah filsafat hukum itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nanti foto kita ya. HRS 2 tahun lalu di Tanah Abang memakai masker. Dalam hukum Indonesia itu masuk hukum administrasi yang hanya mengenakan denda, tapi beliau harus dipenjara sekian tahun. Sementara presiden Anda, Sama siapa datang? anaknya, mantunya dalam pilkada di mana-mana ribuan orang berkumpul, Aku dan tanah. tapi tidak dipersoalkan. Itulah bahayanya kalau hukum tidak tegak. Oleh karena itu, maka saya harap Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama tegakkan hukum. Siapapun dia harus kita benarkan jika dia benar, dan jika dia salah, kita salahkan. Bersedia untuk kita ke DPR? Bersedia tidak? Siap? Bersedia kita ke MPR? Bersedia untuk kita menyeberang ke istana? Siap?
tunggu waktunya. Pada waktunya itu akan sampai. Untuk itu, maka saya harapkan sebagai bagian akhir dari orasi saya, karena masih banyak ustaz-ustaz yang akan berikan. Pertama, dari sekarang kita bersihkan akidah kita, kita bersihkan tauhid kita, kita dekatkan diri kita dengan Allah, supaya Allah itu turun, Allah memberikan bantuan kepada kita. Siaplah diri Anda sebagai pejuang Badar. 313 orang mengalahkan 1000 orang pada perang Badar, karena mereka kokoh akidahnya, kuat tauhidnya, dan berniat mati syahid. Karena itulah maka Allah turunkan bantuan berupa malaikat-malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya anjurkan kepada para polisi, para petugas, marilah bersama-sama dengan rakyat, karena gaji Anda kami yang bayar, kendaraan dinas Anda kami yang bayar, rumah Anda kami yang bayar, melalui pajak-pajak rakyat, melalui rakyat belanja di pasar dan seterusnya. Itulah dalam bentuk pajak kemudian diberikan bagi gaji masyarakat yang ada di pemerintahan. Sebagai penutup, agar supaya kita melakukan perubahan total, maka mulai hari ini mak-mak jangan lagi pergi belanja ke mal-mal, jangan lagi belanja di Indomaret, jangan lagi belanja di Alfamart dan mart-mart yang lain kecuali 212 Mart. Belanjalah sama tetangga. Kalau tidak ada cukup di tetangga, datang ke pasar tradisional. Kalau ada punya simpanan uang di bank hanya beberapa juta, ambil saja, beli anting-anting, beli gelang, beli rantai kepada istri atau anak perempuan. Tapi kalau banyak, konversikan tabungan itu ke logam mulia, sewa safety box di bank syariah, simpan di sana. Kalau Bapak Ibu lakukan itu dalam waktu 6 bulan saja, insya Allah Allah akan menetapkan takdir yang baru bagi negara kita. Perubahan akan terjadi. Allahu Akbar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah.